Selamat datang di channel Zidan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita kembalinya Ranker level SSS, chapter ke-7 sampai chapter 8. Scene sebelumnya, Rokan bergabung dengan Guild Berserker. Lalu notifikasi sistem muncul, jejak dari Wild Wind yang mengacaukan dunia pada zaman dahulu ditemukan kembali. Rokan pun diminta menemukan jejak lainnya yang tersisa, dan Rokan harus memenuhi keinginan dari Wild Wind. Lalu scene berpindah di sebuah bank Aerox. Terlihat Rokan mendatangi bank itu. Lalu seorang NPC yang bekerja di bank itu mengatakan, "Selamat datang, Bank Aerox selalu memberikan pelayan yang terbaik. Apa yang bisa saya bantu?" Rokan terlihat senang dan berkata, "Pinjaman." NPC itu bilang, "Tentu. Kelas dan nama Anda." Lalu Rokan menjawab, "L, Berserker, Rokan, jumlah maksimal." NPC itu pun bilang, "Baiklah, kalau ini kelas pertama Anda, jumlah maksimum yang bisa dipinjamkan adalah 30 silver dengan bunga 3% per bulannya." Setelah meminjam uang di bank, Rokan kembali ke toko Dana untuk membeli skill yang dia butuhkan. Lalu Rokan berkata, "Berserker, skill book first class semuanya." Dana menjawab, "Oh, benarkah? Kau serius beli semuanya?" Rokan pun bilang, "Tak usah banyak bacot, berapa harganya?" 10 silver. Setelah Rokan membeli semua skill yang dibutuhkannya, notifikasi sistem muncul. Anda berhasil mempelajari skill X Mastery dan 4 skill lainnya. X Mastery Level 1. Anda dapat menggunakan akse kapak dengan mahir saat tingkat keahlian skill meningkat, attack speed dan critical rate juga meningkat. Keahlian skill 0%. Level saat ini beginner. Attack ability meningkat 70%. Dash level 1. Anda dapat bergerak dengan sangat cepat dalam 3 langkah. Dexterity meningkat 110% saat digunakan. Warcry level 1. Membuat musuh menjadi takut akan keganasan yang sangat mengerikan. Berserker level 1. Pengorbanan tubuh sendiri untuk mengeluarkan kekuatan yang tak terbayangkan. Rokan lalu berkata, Lalu menjawab apa? Ada masalah?" Lalu Rokan bilang, "Oi, Dana." Penjaga toko bilang, "Ya ada apa?" Rokan bilang, "Apa kau tahu sesuatu tentang Wild Wind?" Lalu Dana menjawab, "Hah? Apaan tuh?" Lalu scene berpindah di tengah kota. Terlihat Rokan membuka quest yang didapatkannya kemarin. Searching for Traces of Wild Wind. Jejak dari Wild Wind yang mengacaukan dunia pada zaman dahulu telah ditemukan kembali. Temukan jejak lainnya yang tersisa dan penuhi keinginan dari Wild Wind. Menyelesaikan latihan Advanced Training Ground dan melakukan perubahan kelas. Selesai. Dan dia berkata, Wild Wind. Wild Wind?" Rokan bilang dalam hati, "Aku mengira quest ini mungkin berkaitan dengan kelas Berserker. Tapi Guildmaster Berserker pun tidak tahu apa-apa. Ditambah lagi, aku tak pernah mendengar sesuatu seperti ini bahkan saat aku menjadi rank 1 Berserker dulu. Apa mungkin dulu ada yang mengambil quest ini?" Dengan kesal Rokan berteriak, Sial! Aku tak bisa melakukan apa-apa kalau tidak ada." Lalu Rokan berkata dalam hati, "Hadiah dari Hidden Quest memang menggoda. Tapi jujur saja, aku tak bisa melakukan apa-apa tanpa petunjuk seperti ini. Jadi untuk sekarang, kita kesampingkan quest ini." Rokan pun membuka status Windows. Nama Rokan.
Spesies manusia, kelamin pria. Level 1, kelas berserker 1. Vitalitas 700/700. Mana 150/150. Lihat status. Title diperoleh Natural Fighter, Talenta Fighter, Descendant of David, 1721, Nothing Impossible, dan lain-lain. Lalu Rokan berkata dalam hati, aku mendapatkan perubahan kelas. Sekarang aku cuman hanya harus level up sepuasnya. Baiklah kalau begitu. Haruskah aku menjalankan rencana leveling gila yang sudah mempersiapkan? Lalu Rokan membuat party dan dia mencari kesatria yang bisa membawanya ke Orc Camp. Harsh Forest sedang mencari kesatria yang bisa membawaku ke Orc Camp, hadiah 15 silver. Setelah itu seorang player datang dan berkata, apa kau ingin menuju Orc Camp? Saudara, aku akan membantumu. Sebagai gantinya, aku ingin dibayar di muka. Rokan menjawab, kau sendirian? Levelmu berapa? Player itu bilang, level 25, kesatria berat. Lalu Rokan menjawab, aku tidak bisa percaya kau kalau sendiri, cari yang lain saja. Setelah tawaran player itu ditolak, dia terlihat marah dan berkata, lah, oi, apa kau buta? Ini token yang membuktikan aku seorang orc warrior yang kudapatkan dengan membunuh orc. Rokan pun menjawab, hah, paling itu cuma 1-2 orc yang sedang patroli di pinggiran hutan. Aku setidaknya butuh 2 orang di atas level 30 untuk pergi ke Orc Camp di tengah hutan. Jadi jangan sombong dan enyahlah. Player itu pun bilang, cih, bajingan ini. Dan dia pun berkata dalam hati, sial, dia mempermalukanku di hadapan semua orang-orang ini. Lalu player itu menggunakan skill pendeteksi kepada Rokan dan berkata, skill deteksi. Rokan lalu terkena skill dari player itu dan notifikasi sistem pun muncul dan mengatakan, musuh menggunakan skill pada Anda. Dalam 5 menit ke depan, aksi pertahanan diri diperbolehkan. Waktu mungkin akan bertambah jika musuh menolak. Level Rokan pun muncul, lalu berkata, oi, apa-apaan ini? Player itu menjawab sambil tertawa, hahaha, dasar bajingan. Level 1? Kau sombong begitu, padahal kau cuma noob yang baru saja ganti kelas. Seharusnya dari awal kau bilang kau itu cuma orang lemah. Rokan pun terprovokasi oleh player itu dan berkata, apa yang kau bacotkan? Cari mati? Player itu menjawab, kau pikir aku takut? Tolol. Kau cuman bajingan sombong yang mengira bisa ke Orc Camp saat levelmu cuman 1. Rokan pun berkata sambil tersenyum, cuman level 1. Oi, mau taruhan? Player itu berkata, apa? Lalu Rokan menjawab, kita akan berduel. Pemenang dapat 15 silver. Bagaimana? Takkan ada penalti karena hal itu tidak dianggap player killing. Bagaimana? Player itu pun bilang, kau sudah gila? Dan Rokan menjawab, oho, mungkinkah kau takut? Level 25 sepertimu kalah melawan level 1? Player itu pun marah mengundang Rokan untuk berduel. Lalu notifikasi sistem muncul. Player Baikal meminta duel untuk 15 silver. Dan ternyata nama player tadi adalah Baikal. Lalu Baikal berkata, siapa takut? Nob bangsat. Rokan sangat terlihat senang
sampai tersenyum lebar. Setelah itu, para player berkumpul di dekat air mancur untuk melihat duel antara Rokan dan Baikal. Lalu diperlihatkan 3 player sedang lewat di dekat air mancur. Dan player lain berkata, "Hei, ada duel tuh." Lalu IG lain bilang, "Ada duel di dekat air mancur di sana." Dan salah satu dari 3 player tadi berkata, "Duel di tengah kota. Ada-ada saja." Lalu player yang lain bilang, "Duel kah?" Dan diperlihatkan Rokan dan Baikal bersiap untuk berduel. Baikal lalu berkata, "Kubunuh kau, bajingan sombong." Rokan menjawab, Ya, semoga beruntung." Lalu Baikal bertanya, "Tunggu, di mana senjatamu?" Rokan Our menjawab, "Senjata?" Rokan lalu mengacungkan jari tengahnya dan berkata, "Nih senjataku. Apa kau pikir? Aku perlu memakai pedang melawan orang seperti kau?" Baikal menjawab, Kau bajingan sombong." Dan notifikasi muncul. Duel start. Saat vitality mencapai di bawah 5%, seseorang dikatakan kalah di dalam duel. Duel pun dimulai. Lalu Baikal pun langsung menyerang Rokan dan berkata, "Mati kau." Wah, Rokan terus-menerus diserang oleh Baikal, tapi dengan mudahnya Rokan menghindari semua serangan Baikal. Baikal pun bilang, dasar bajingan licin. Yang kau lakukan cuman menghindar." Baikal lalu berkata dalam hati, "Sial, apa berserker memang secepat ini?" Lalu sambil tersenyum, Rokan bilang, Oh ya, apa sudah giliranku?" Baikal pun bilang, "Bajingan som." Tapi sebelum perkataannya itu selesai, tiba-tiba Rokan langsung melayangkan pukulannya ke arah Baikal. Sampai helm yang dikenakan Baikal hancur. Rokan lalu berkata dalam hati, "Hah? Tolol. Aku menaikkan stats tambahanku sampai mentok di Advanced Training Grounds. Stat asliku di atas level 50. Lalu Rokan dengan tangan kosong menghancurkan armor tebal Baikal dengan tinjunya sampai hancur. Semua player pun tercengang melihat apa yang baru saja terjadi. Dan salah satu dari 3 player tadi pun berkata, "Gila, dengan tangan kosong melawan armor tebal seperti itu." Lalu Baikal yang terkena serangan dari Rokan terlihat sangat kesakitan dan berkata, Rokan pun memegang kepala Baikal lalu mengatakan, "Tidak semua level 1. Itu sama." Rokan lalu menghantamkan kepala Baikal ke tanah dengan keras. Dan Baikal dikalahkan oleh Rokan. Notifikasi sistem muncul. Rokan, spesies manusia, kelamin pria, level 1, job berserker, vitality 700 dari 700, mana 150 dari 150, strength 79, dexterity 63, stamina 70, tenacity 65, intelligence 15, knowledge 12, stats poin kosong. Setelah Rokan mengalahkan Baikal dalam taruhan, notifikasi sistem muncul. Player Baikal kalah. Player telah mati dalam duel. Player kehilangan 15 silver. Player Rokan win. Anda mendapatkan 15 silver. Rokan tersenyum dan berkata, "Dapat uang mudah." Lalu mereka berkata, "Apa kau lihat itu?" Dengan tangan kosong. Dan yang lain menjawab, "Aku dengar dia baru level 1. Tidak mungkin. Apa mungkin dia hacker?" Lalu Rokan mengepalkan tangannya dan bilang dalam hati, "Lumayan,
rencanaku bisa sukses kalau terus begini. Dan Rokan bilang, masalahnya adalah bagaimana cara pergi ke sana. Lalu salah seorang player mengajaknya berbicara dan bilang, "Permisi." Rokan menjawab, Ternyata itu adalah 3 player di scene sebelumnya. Mereka berkata, "Apa benar kau sedang ingin pergi ke Orc Camp?" Rokan lalu memperlihatkan undangan partinya dan menjawab, "Seperti yang bisa kau lihat." Mereka menjawab, "Kami memang belum pernah masuk ke dalam camp itu, tapi kami sering bepergian ke area itu. Apa kau mau pergi bersama kami?" Rokan menjawab, "Level kalian." Lalu seorang player laki-laki bilang, "Aku level 35 dan 2 orang di belakangku level 32. Rokan pun memperhatikan mereka berdua dan berkata dalam hati, level dari EQ mereka nampak lumayan. Party mereka juga seimbang dengan tank, damage dealer, dan healer. Baiklah, mereka pas." Rokan pun bilang, "Tak perlu membentuk party, kalian hanya perlu membawaku ke pintu masuk camps. Aku akan memberikan kalian 10 silver sebagai uang muda. Sisanya setelah aku sampai di sana. Sebagai gantinya, aku takkan terlibat pertarungan apapun di jalan. Tentu saja, kalau ada drop item di jalan, semuanya milik kalian." Setelah mereka sepakat, lalu Sin berpindah di sebuah hutan yang bernama Hutan yang Keras. Lalu mereka berempat berjalan menyusuri hutan. Tiba-tiba teman party Rokan berkata, "Berhenti. Mulai dari sini adalah wilayah Orc. Jadi, pasti ada penjaga yang mengawasi area ini." Rokan berkata dalam hati, "Bodoh, itu aku juga tahu." Lalu Rokan bilang, "Apa yang harus kita lakukan dari sini?" Laki-laki itu menjawab, "Rose, berikan aku itu." Rose menjawab, "Oke, sebentar." Lalu laki-laki tadi melemparkan sepotong daging. Ternyata itu untuk mengalihkan perhatian orc agar mereka bisa lewat. Orc pun datang, lalu mencium bau daging itu dan berkata, "Daging." Jatuh dari berburu, laki itu pun bilang, "Lewat sini." Dan mereka pun melewati para orc itu dengan aman. Rokan bilang dalam hati, mereka lebih berpengalaman dari yang aku kira. Boleh juga. Setelah berjalan cukup jauh, mereka telah menemukan pintu masuk camp orc. Dan laki-laki itu berkata, "Sial, mereka pasti sudah menyadarinya dan menjaganya. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan lain, Elfie." Elfie menjawab, "Oke." Elfie pun langsung menggunakan skillnya dan menggunakan skill diam untuk menyerang para orc. Lalu laki-laki itu langsung menyerang satu orc. Orc itu terkejut melihat laki-laki itu tiba-tiba datang menyerang dan bilang, "Penyusup." Orc itu bingung karena tidak bisa mengeluarkan suaranya dan berkata, Suaraku." Orc itu lalu ditebas oleh laki-laki tadi. Lalu laki-laki itu bilang, "Selesai. Kau akan sampai di Orc Camp kalau kau melewati jalan ini." Rokan lalu bilang, "Terima kasih atas kerja keras kalian. Ini sisa hadiahnya." Laki-laki itu menjawab, "Terima kasih. Semoga beruntung." Laku Rose berkata, "Apa kamu memang ingin ke sana sendirian? Di dalam camp mungkin lebih berbahaya daripada di sini." Rokan menjawab, Ya, aku tahu." Dah. Lalu laki-laki itu bilang, "Di sini berbahaya. Mari kita pergi." Rose pun berkata, "Aku tidak mengerti.
Sebenarnya, apa yang ingin dia lakukan sampai menghabiskan banyak uang cuman untuk masuk ke sarang monster? Elfie menjawab, sudah biarkan saja. Mungkin dia sudah tidak waras saja. Laki-laki itu bilang, kita tidak perlu khawatir. Lalu Elfie menjawab, apa maksudmu? Aku tak tahu alasannya, tapi aku merasa dia bukan orang yang lemah. Ayolah, kau terlalu melebih-lebihkannya. Duelnya memang hebat, tapi laki-laki tadi lalu bertanya, kira-kira apa alasannya mengajak duel? Elfie bilang, Laki itu menjawab, aku dengar dari seseorang yang menonton kejadian itu dari awal. Heavy Knight, itulah yang pertama kali menggunakan skill ofensif padanya. Seperti yang kau tahu, player yang diserang pertama bisa mengaktifkan pertahanan diri untuk sementara, dan mereka bisa mendapatkan XP dengan mengalahkan musuh. Elfie bilang, benar juga, itu kesempatan yang bagus untuk level up. Rose lalu menjawab, kalau begitu, kenapa dia? Laki-laki itu berkata, entahlah, aku juga belum yakin, tapi player bernama Rokan itu punya alasan. Alasan kenapa dia harus tetap level 1 hingga Sia sampai di Orc Camp. Lalu Rokan masuk ke camp Orc, dan para Orc bilang, cik manusia, penyusup. Lalu Rokan berkata, siapa di antara kalian yang tahu kehormatan seorang warrior? Jika ada seorang warrior sejati di sini, keluarlah dan berduel denganku sekarang. Para orc pun bilang, manusia tahu kehormatan orcs. Cik, ini pertama kalinya. Rokan lalu bilang, salah satu cara mengalahkan orc yang masih belum diketahui siapapun. Kalau kau berteriak seperti itu di tengah camp mereka Shelter of Warriors, mereka akan menerima duel 1 lawan 1 untuk menjaga kehormatan mereka. Rokan lalu bilang dalam hati, ya, aku datang ke sini bukan cuman untuk naik level. Hal penting untuk menjadi kuat di The Lord adalah dengan mendapatkan pencapaian yang hampir mustahil dan mendapatkan title Legendary sebagai hadiahnya. Itulah tujuan utamaku. Lalu Rokan berkata, bertarung melawan orcs di Harsh Forest yang terkenal karena ras petarung mereka pastilah akan memberikan hadiah yang luar biasa. Dan bukan cuman itu, mereka satu-satunya ras yang memperbolehkan pertarungan 1 lawan 1 tanpa gangguan. Dan tiba-tiba Rokan berteriak dan berkata, keluarlah yang terkuat di antara kalian. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita ke part selanjutnya.